Bayangkan ini, kamu seorang ibu. Hari itu tidak ada yang istimewa. Kamu hanya membersihkan kamar anak remaja yang kamu cintai. Tapi saat membuka lemari, kamu menemukan sisa-sisa manusia. Kepala yang membusuk, sepasang tangan yang terpotong. Dan sebelum kamu bisa berpikir, kamu sadar. Itu ada di rumahmu, bersama anakmu. Inilah kisah mengerikan dari Brian Cohey, remaja 19 tahun dari Grand Junction, Colorado, yang terobsesi pada kematian, darah, dan pembunuhan, hingga akhirnya benar-benar melakukannya. Selamat datang di WSS Masa Bercerita, tempat kita membongkar kisah-kisah nyata penuh misteri, tragedi, dan kengerian yang mungkin membuatmu berpikir dua kali tentang siapa orang yang benar-benar kau kenal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena malam ini kita akan masuk ke dalam pikiran gelap seorang pembunuh muda dan tragedi yang menimpa seorang pria tua yang seharusnya meninggal dengan damai, bukan dengan cara seperti ini. Brian Cohey lahir dan besar di Grand Junction, Colorado. Sebuah kota kecil yang tenang, dikelilingi pegunungan dan padang pasir. Ia tinggal di lingkungan yang cukup aman bersama ibunya Terry dan ayahnya Brian S. Keluarga mereka bukan keluarga kaya, tapi juga tidak miskin. Kehidupan mereka sederhana dengan semua kebutuhan dasar tercukupi. Namun sejak kecil, Brian menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang berbeda darinya. Pada usia 5 tahun, ia didiagnosis ADHD. Gangguan yang membuatnya sulit fokus dan cenderung impulsif. Dokter juga menemukan tanda-tanda autisme yang membuatnya kesulitan bersosialisasi. Terry dan Brian S. mencoba berbagai cara, terapi, konseling, bahkan obat-obatan. Tapi semakin besar, sifat Brian makin sulit diatur. Di sekolah, ia sering dianggap aneh. Tidak tertarik dengan olahraga, tidak peduli soal tren atau pergaulan, dan sering bicara soal hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Teman-teman sekolahnya mengenal Brian sebagai remaja yang terobsesi dengan kematian. Alih-alih membicarakan musik atau game, ia akan membicarakan metode pembunuhan, memotong-motong tubuh, atau bagaimana cara melarutkan daging manusia. Ia banyak membaca tentang forensik dan anatomi, tapi bukan untuk menjadi dokter atau ilmuwan, melainkan karena rasa penasaran yang gelap. Yang lebih mengkhawatirkan, Brian mengidolakan Jeffrey Dahmer, pembunuh berantai terkenal yang membunuh dan memutilasi belasan pria. Saking seringnya membicarakan Dahmer, teman-temannya mulai memanggilnya dengan julukan itu. Pada tahun 2018, ketika Brian berusia 16 tahun, ia melakukan hal yang mengejutkan, membunuh seekor kucing milik tetangga. Ia memenggal kepala kucing itu dan menyimpannya di kamarnya selama 3 hari. Bagi kebanyakan orang, itu akan menjadi momen trauma, tapi bagi Brian, itu justru menjadi pengalaman yang memuaskan. Sejak saat itu, ia mulai bermimpi membunuh manusia. Yang ada di kepalanya sederhana. Ia ingin mencoba membunuh orang yang tidak akan dirindukan. Itulah mengapa ia membidik para tunahusma atau pekerja seks, orang-orang yang menurutnya bisa hilang tanpa dicari. Korban Brian adalah Warren Barnes, seorang pria berusia 69 tahun yang hidup sebagai tunahusma di Grand Junction. Bagi sebagian orang, tunahusma hanyalah wajah yang lewat di jalan. Tapi bagi masyarakat setempat, Warren adalah bagian dari kota. Setiap hari, Warren duduk di luar sebuah toko pengantin milik Monique Lanotti, pemilik yang sudah menganggapnya seperti keluarga. Warren tidak pernah meminta uang, ia tidak mengganggu orang. Justru ia sering membantu, memindahkan kotak, membersihkan area sekitar toko, atau sekedar menyapa pejalan kaki. Ia punya kebiasaan unik. Ketika seseorang berkata selamat pagi padanya, ia akan menjawab dengan kalimat singkat. And you also. Dan kamu juga. Warren adalah pecinta buku,
Hampir setiap saat ia bisa terlihat membaca, entah novel klasik, biografi, atau cerita sejarah. Penduduk setempat memanggilnya si tukang baca. Monique bahkan menaruh sebuah kursi khusus untuknya di depan tokonya. Semua orang tahu kursi itu milik Warren. Tidak ada yang berani duduk di situ. Meski hidup miskin, Warren sering berbagi sandwich miliknya dengan burung-burung. Ia menjaga penampilan, berbicara sopan, dan punya integritas yang membuat orang menghormatinya. Malam tanggal 27 Februari 2021, udara di Grand Junction dingin. Brian Cohy keluar rumah dengan niat yang sudah ia pikirkan sejak lama. Malam itu, ia akan membunuh seseorang. Ia berkeliling, melewati jalan-jalan sepi, mencari korban. Hingga di bawah sebuah jembatan dekat rel kereta, ia melihat Warren Barnes sedang tidur di bawah tumpukan selimut lusuh. Brian memarkir mobilnya tidak jauh dari sana, mengenakan sarung tangan dan membawa pisau. Ia mendekati Warren yang terlelap, lalu tanpa peringatan menepuknya berkali-kali. Warren terbangun dan panik. Dengan napas terengah-engah, ia berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa? Kenapa?" Tapi Brian tidak berhenti. Dalam beberapa detik, nyawa Warren melayang. Tidak puas hanya membunuh, Brian memegang kepala Warren dan memotong kedua tangannya. Potong tubuh itu ia masukkan ke dalam tas, lalu membawanya pulang. Sisa tubuh Warren ia tinggalkan di lokasi, lalu Brian pulang dan menyembunyikan kepala dan tangan itu di dalam lemarinya. Malam itu, ia tidur seperti biasa. Keesokan malamnya, Brian kembali ke lokasi pembunuhan. Ia membawa kantong plastik besar. Tujuannya sederhana, mengambil sisa Warren dan membuangnya ke sungai Colorado. Ia memasukkan potongan tubuh ke bagasi mobilnya, lalu mengemudi menuju tepi sungai. Tapi nasib berkata lain, mobilnya justru terjebak di lumpur dekat air. Ia mencoba mengeluarkannya sendiri, tapi gagal. Akhirnya, ia menelpon orang tuanya untuk meminta bantuan. Saat mereka tiba, mobil tetap tidak bisa diselamatkan, dan polisi dipanggil untuk membantu. Bayangkan itu, polisi berdiri hanya beberapa meter dari bagasi mobil yang berisi sisa tubuh manusia. Namun, Brian berhasil menghindari kecurigaan. Tidak ada pemeriksaan bagasi malam itu. 3 hari kemudian, 1 Maret 2021, ibunya, Terry, memutuskan untuk membersihkan kamar Brian. Saat membuka lemari, ia mencium bau busuk yang menusuk. Dengan napas berat, ia membuka kotak di dalamnya, dan apa yang ia lihat akan menghantuinya selamanya. Kepala manusia yang membusuk, sepasang tangan yang terpotong. Teriakan panik Terry memenuhi rumah. Ia langsung menelpon 911. Suaranya bergetar. "Tolong, saya menemukan kepala manusia di lemari anak saya." Polisi datang dengan cepat, dan di luar rumah, mereka mendapati Brian tenang, tanpa rasa bersalah, duduk di teras. Tanpa diminta, ia berkata, "Itu saya yang membunuhnya." Di ruang interogasi, Brian bercerita dengan detail mengerikan. Ia mengaku sudah lama memikirkan pembunuhan, sejak membunuh kucing pada 2018. Ia sengaja memilih korban dari kalangan tunawisma atau pekerja seks karena menganggap mereka tidak akan dicari. Tentang malam pembunuhan, ia menceritakan bagaimana Warren berusaha bangun, kebingungan, dan bertanya, "Kenapa?" Tapi itu tidak membuatnya berhenti. Bagi Brian, itu hanya misi yang harus diselesaikan. Setelah membunuh, ia memenggal kepala dan memotong tangan Warren. Alasannya, karena bagian tubuh itu yang paling membuatnya penasaran secara anatomi. Di pengadilan, ibunya, Terry, menangis terseduh-seduh. Ia meminta maaf kepada keluarga Warren dan berkata, Saya tidak tahu dia mampu melakukan ini." Ayahnya, Brian Senior, juga bersaksi. Ia menceritakan bagaimana saat mencuci mobil anaknya beberapa hari setelah mobil itu terjebak di lumpur,
Ia menemukan pisau dan dompet milik Warren. Ketika ia menanyakan hal itu, Brian hanya berkata bahwa ia menemukannya di sungai. Orang tua ini harus menerima kenyataan pahit. Anak yang mereka besarkan dengan kasih sayang telah melakukan hal yang tak terbayangkan. Sidang dimulai pada 17 Januari 2023. Brian menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 1 dan perusakan mayat. Pengacaranya mencoba membela dengan alasan gangguan jiwa, menyebut depresi, autisme, ADHD, dan stres lingkungan. Namun jaksa menegaskan bahwa Brian merencanakan pembunuhan ini berbulan-bulan. Tidak ada tanda penyesalan. Pada 3 Februari 2023, juri memutuskan Brian bersalah. Hukumannya, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meski Warren hidup sebagai tunawisma, ia meninggalkan jejak yang dalam di hati banyak orang. Pada 2021, sebuah patung peringatan didirikan di luar toko pengantin tempat ia biasa duduk membaca. Di patung itu, tertulis kalimat khasnya, "And you also." Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap nyawa berharga. Tidak peduli latar belakang, status, atau kondisi hidup. Kehilangan seseorang akan meninggalkan luka bagi orang yang mengenalnya. Dan bagi keluarga Kohi, ini adalah pengingat pahit bahwa tanda-tanda bahaya pada anak harus ditanggapi dengan serius sebelum terlambat. Di dunia yang penuh dengan wajah-wajah asing, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di pikiran seseorang. Dan terkadang, monster itu bukanlah orang asing, tapi seseorang yang tinggal di bawah atap yang sama.